Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tersenyum selalu ya Allah. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah kali ini tentu aja datang dari Sufi kita semua. Siapa lagi yang gak tahu sama Abu Nawas? Ya, ceritanya itu banyak banget. Dan di sini aku pilihin yang menurut aku tuh out of the box dan lucu, dan aku rasa ini sangat layak, kalian harus tahu gitu loh, ada cerita ini. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa cerita Abu Nawas ini aku juga belum tahu ya apakah ini adalah cerita asli, bener-bener asli yang dialami oleh Abu Nawas, atau mungkin hanya ada beberapa orang yang mengarang saja gitu. Aku juga nggak tahu keasliannya, tapi aku cukup amat sangat menikmati semua cerita-ceritanya Abu Nawas, yang sebenarnya itu ceritanya pendek-pendek tapi kocak, dan itu lucu menurut aku ya. Dan aku rasa ada pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dari sosok Abu Nawas ini. Jadi ya udah, nikmatin aja, ambil pelajarannya, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan ditiru kalau memang nggak perlu ditiru, tapi kalau misalkan memang baik ya udah, ambil. Nggak usah lama-lama lagi ngebacot mulu gue. Langsung aja kita ke kisahnya. Oh ya, by the way, mohon maaf banget kalau misalkan aku nggak bisa nampilin kayak foto-foto ataupun objek-objek untuk cerita Abu Nawas ya. Nggak terlalu banyak soalnya foto-foto Sufi atau foto-foto dari Abu Nawas juga gitu. Jadi ya aku berusaha untuk menyampaikan, dan semoga aja nyampe pelajarannya, dan kalau misalkan ada yang lucu ya lucunya gitu. Langsung aja ke ceritanya. Pada suatu malam, sang raja ini sangat marah, murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Dan setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan juga tertangkap basah oleh Baginda Raja. Aku kayaknya terlalu maju deh. Tapi kadang pengen gitu, tau gak? Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan, ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemeter ya. Mereka menunduk, nggak berani natap matanya Baginda karena merasa bersalah. Dah nih ya, diem ya kan, nggak berani natap matanya Baginda. Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu? Tanya Baginda. Para pengawal pun langsung diem, nggak berani jawab. Hingga pada akhirnya Baginda ini mulai ngancem gitu ya, akan memberikan hukuman berat. Tidak ada yang mau kasih tahu aku akan menghukum kalian semua dengan hukuman yang berat. Barulah nih salah satu dari mereka mulai mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Karena salah satu orang ini berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rashid. Ampun Baginda, Abu Nawas lah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan dia juga yang mengajari kami untuk bermabuk-mabukan, kata salah seorang pengawal. Gila, Abu Nawas kagak ngapa-ngapain, dibawa. Meski sangat terkejut, Baginda ini kayak nggak percaya gitu loh. Dia tuh kayak nggak percaya kalau misalkan Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu, sedangkan yang ia tahu, Abu Nawas tidak pernah melakukan hal itu, kayak di luar Nurul gitu. Sebenarnya sang Baginda agak sedikit curiga gitu loh, kalau misalkan ia tahu nih kalau ini mungkin akal-akalan para pengawalnya aja biar bisa lolos dari hukumannya. Namun sebagai seorang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan, Baginda nggak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para pengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Ya udah kalau gitu kamu buktikan, besok kamu harus datang kemari dan membawa Abu Nawas. Dan keesokan harinya berangkatlah nih beberapa pengawal kerajaan yang semalam mabuk-mabukan itu ya ke rumahnya Abu Nawas. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya dan mulai menceritakan nih, jika ya maaf ya Abu Nawas, semalam tuh kita semua ini mabuk-mabukan, dan mohon maaf banget kita terpaksa untuk melibatkan kamu dalam masalah kami, karena kami tahu kamu pasti punya cara yang banyak banget untuk membantu kami untuk lolos dari hukumannya Baginda.
Abu Nawas, tolong bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, kata pemimpin pengawal itu ya. Entar dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal tersebut ya. Jadi ya dia berusaha untuk membuat sebuah kesepakatan dengan Abu Nawas. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jadi jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Jadi gunakanlah kecerdasanmu please untuk meyakinkan raja, minta si pengawal itu ya. Akhirnya Abu Nawas pun ya udah deh bersedia menerima kesepakatan tersebut dengan memegang sebotol arak berwarna merah. Ia pun langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sesampainya di istana, ia langsung menghadap Baginda Harun al-Rasyid. Baginda pun langsung berkata nih, langsung ketemu ya kan. Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Tanya Baginda Raja. Oh, ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas. Oh ya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu itu harusnya berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan sambil melihat botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu dan menjadi merah merona. Jawab Abu Nawas yang coba mengambil hati Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan menyebutnya seorang rupawan. Pikiran aja lagi. Dan mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Dan Abu Nawas tidak bersalah, namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas, tentu saja tidak juga memberikan hukuman para pengawalnya. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja pada para pengawalnya. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan di awal. Ya tentu aja karena telah berhasil ya kan melaksanakan tugasnya. Gimana? Apa pendapatnya? Untuk cerita ini mabuk-mabukan itu nggak boleh ya guys. Kan udah ada nih, ada lagunya dari Bang Haji Romai Rama, minuman keras miras. Itu dengerin sendiri deh lagunya, nggak boleh ya, itu haram. Oke, sampai sini dulu video dari Abu Nawas, semoga terhibur dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Mwah.